Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari tentang faktor penyebab perubahan sosial. Terdapat beberapa faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dalam kehidupan manusia menunjukkan adanya perkembangan teknologi. Beberapa hal yang mendorong munculnya penemuan baru adalah: satu, merasa tidak puas terhadap bidang-bidang kehidupannya. Rasa tidak puas ini menyebabkan individu akan selalu berusaha menemukan hal baru untuk mempermudah hidupnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, keinginan untuk hidup lebih baik. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan atas kehidupan saat ini. Yang ketiga, manusia yang semakin berkualitas. Manusia yang semakin berkualitas dipengaruhi oleh pendidikan yang membuat pemikiran dan wawasan manusia semakin berkembang sehingga mampu menciptakan penemuan baru yang membawa perubahan. Nah, yang keempat, adanya rangsangan bagi munculnya penemuan baru atau bagi seseorang yang bisa menemukan sesuatu yang baru di masyarakat seperti hak cipta dan penghargaan. Jadi manusia itu semakin dihargai, maka dia akan semakin semangat untuk menciptakan sesuatu yang juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu penemuan baru. Kalian bisa lihat contohnya penemuan mesin tik. Masyarakat tidak puas karena dirasa masih susah untuk menghapus saja harus menggunakan tip X sehingga dikembangkan yang lebih canggih berupa komputer. Kemudian di komputer dirasakan tidak efisien karena tidak bisa dibawa kemana-mana dan apabila mati lampu juga sulit, maka dikembangkan laptop. Kemudian berkembang penemuan baru yaitu proyektor LCD yang bisa menampilkan video yang bisa orang banyak lihat. Jika ditampilkan di laptop, hanya beberapa orang yang bisa melihat, namun menggunakan LCD maka akan banyak orang yang bisa melihat video tersebut, contohnya. Kemudian perkembangan penemuan HP untuk komunikasi. Tidak puas dengan itu, maka diciptakan teknologi-teknologi baru hingga saat ini HP-nya sudah semakin canggih, bisa internet dan banyak memuat sosial media. Penemuan baru. Kemudian penemuan internet menciptakan banyak penemuan baru lagi. Banyaklah muncul sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang kuliner, penemuan baru minuman, boba, kemudian yang dicampur susu dengan gula aren, menciptakan minuman baru yang saat ini digemari, bahkan variannya juga sudah semakin banyak. Itu menjadikan ladang bisnis pada akhirnya. Kemudian penemuan teh hijau atau yang kita sering sebut matcha. Awalnya minuman tapi sekarang sudah dikembangkan bisa menjadi kue, coklat, dan masih banyak lagi. Penemuan baru ya. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk ini disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan sosial yang terjadi akibat perubahan jumlah penduduk dapat kalian amati di perkotaan. Migrasi berupa urbanisasi di perkotaan atau perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan penumpukan jumlah penduduk di perkotaan. Kepadatan penduduk tersebut membawa dampak berupa banyaknya pengangguran akibat lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi atau keahlian yang kurang. Kemudian tindak kejahatan meningkat, kemiskinan, meningkatkan anak putus sekolah, pemukiman kumuh, dan permasalahan sampah. Nah, sementara di pedesaan, berkurangnya jumlah penduduk akibat urbanisasi tadi menyebabkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menjadi terhambat dan mata pencarian penduduk berubah dari petani menjadi buruh pabrik. Faktor yang ketiga yaitu perubahan lingkungan fisik. Pada contoh kalian bisa mengetahui di situ ada perubahan lingkungan fisik atau bencana alam yang disebabkan oleh faktor
alamiah pada sebelah kiri tsunami itu dan sebelah kanan akibat perbuatan manusia. Kedua jenis bencana tersebut sama-sama memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat yang terdampak, seperti rusaknya sarana prasarana, jatuhnya korban jiwa, menimbulkan trauma, hingga mengubah struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut. Nah, yang keempat, perubahan lembaga sosial. Lembaga sosial ini berkaitan dengan norma yang mengatur segala tindakan manusia. Kemudian, lembaga sosial dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila lembaga sosial berubah, maka pola perilaku masyarakatnya juga berubah. Kalian amatilah foto yang tampil pada layar. Saat ini banyak lembaga sosial yang muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Munculnya lembaga pendidikan PAUD, kursus bakat, hingga kursus make up merupakan lembaga sosial baru yang muncul dan saat ini semakin banyak jumlahnya. Yang kelima, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan dapat menyebabkan perubahan sosial dalam skala yang luas. Pemberontakan terjadi untuk menentang tatanan yang ada dan membentuk tatanan baru. Pemberontakan dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politik di dalam masyarakat. Pemberontakan dapat mengubah struktur sosial masyarakat. Contohnya, pemberontakan atau revolusi yang pernah terjadi di Indonesia. Pada gambar G30 SPKI yang berusaha merubah negara Indonesia menjadi negara komunis dan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Akibat pemberontakan PKI tersebut, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemberontakan PKI. Organisasi di bawah PKI dibubarkan dan Indonesia mengawali periode pemerintahan baru menjadi Orde Baru. Contoh lainnya sebelah kanan itu pemberontakan mahasiswa yang menuntut lengsernya Soeharto yang telah lama menjabat sebagai Presiden RI saat itu. Yang keenam, pertentangan di dalam masyarakat. Gambar yang kalian lihat pada layar adalah contoh pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat disebut juga sebagai konflik. Perubahan yang terjadi akibat konflik diantaranya, satu, rusaknya infrastruktur seperti sekolah, rumah ibadah, rumah penduduk, dan fasilitas umum. Kemudian banyaknya korban jiwa yang jatuh dan warga yang mengungsi. Yang ketujuh, yaitu masuknya kebudayaan masyarakat lain. Masuknya kebudayaan masyarakat lain ini tidak lepas dari pengaruh teknologi, yaitu melalui sajian informasi di media massa. Masuknya kebudayaan lain dapat menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti gaya hidup, cara berpenampilan, tren mode fashion, kegiatan ekonomi hingga pengaruh negatif apabila kebudayaan masuk tidak mendapat filter atau saringan yang baik. Kalian bisa melihat budaya luar yang masuk ke Indonesia pada gambar. Fried chicken, kemudian semi rambut, skincare dari Korea, kemudian matcha itu kan juga makanan dari negara lain dan tren TikTok. Kemudian terjadinya yang terakhir, peperangan. Peperangan dapat mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat. Pihak yang menang dalam perang akan memaksakan kehendak pada pihak yang kalah. Mereka akan memaksakan ide-ide, nilai, ataupun norma sosial pada pihak yang kalah. Pengambilan kawasan negara oleh pihak yang menang juga dapat terjadi setelah peperangan berakhir. Itu tadi 8 faktor penyebab dari perubahan sosial.